kakak aku tuh punya ibu begini, kemungkinan ini nanti yang akan di-up sama Pihak terdakwa, sebelah, pihak maksudnya. sebelah. Ini ketakutan kita emang dari awal, Bang. Jadi mama agak depresi, mamahnya Dokter Reza agak depresi. Yang bukan maksudnya aku mau menutup-nutupi atau nggak mengakui, nggak. Dia orang tua aku, dia yang membesarkan aku. Tapi aku nggak mau ngebuka luka lamanya dia. Sejak berseteru sengit dengan Nikita Mirzani, nama dokter sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys seperti tidak ada habisnya disorot dengan tajam. Buktinya, berbagai serangan dan badai caci maki masih saja menerpa kehidupan Dokter Reza di tengah proses persidangan perkara pidana yang semakin panas. Bentuknya pun beragam, mulai dari cara bicaranya, penampilan, hingga kredibilitas Dokter Reza. Dan mirisnya, ibu kandung Dokter Reza pun ikut terseret-seret ke dalam pusaran masalah. Bermula dari salah satu unggahan media sosial yang dimajikan Nikita, ibu kandung Dokter Reza pun habis dibicarakan dan menjadi sasaran empuk cibiran pedas. Bat tidak mampu lagi menahan sesatnya sakit hati, Dokter Reza pun buka suara dan menjelaskan semua cerita serta menjawab pertanyaan publik terkait sang ibunda tercinta. Lantas, seperti apakah penjelasan Dokter Reza? Jadi pada saat itu aku masih kecil. Aku tinggal bersama kakek nenek aku bersama Jian karena keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya karena anaknya juga banyak. Nah di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Depresi. Yang di saat itu aku juga bingung aku harus seperti apa karena aku juga nggak mengerti. Nah tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan karena semakin parah ya. Dan aku juga pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku sama kakek aku. Sama nenek aku dinikahkan sama suami aku. Bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah. Sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Emang kakakku ini sempat kuliah kedokteran, dibiayain sama mama juga, yang menjadi mama aku juga setelah mama aku meninggal. Waktu itu kita tinggal barengan sama-sama karena emang mama aku meninggal, aku nggak ada orang lagi juga untuk aku menginap sama siapapun, jadi cuma sama kakek dan nenek aku. Di situ ada teteh aku yang saat itu juga pas banget mama papanya baru aja bercerai dan mamanya bangkrut. Jadi kayak mungkin semua masalah masuk. Jadi mama agak depresi, mamahnya Dokter Reza agak depresi. Jadi begini, kalau soal itu kan saya saya tidak akan mendalami tentang bagaimana latar belakang klien kami. Yang pasti adalah kedudukan hukum saya sekarang adalah sebagai penasehat hukum dari klien kami terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, jadi saya hanya konsentrasi di situ. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal lain yang kami anggap dan kami sudah nilai ini merupakan dugaan tindak pidana menyerang martabat klien kami, maka kami akan membuat langkah-langkah hukum. Tetapi soal untuk melakukan pendalaman tentang bagaimana klien kami, itu kan bukan bagian dari tugas kami. Derasnya laju air mata nampaknya tak mampu lagi dibendung oleh Dokter Reza yang kala itu didampingi sang adik, selebritis Christiana Baharudin. Lebih lanjut, Dokter Reza dan Christiana pun melanjutkan cerita mereka tentang wanita yang mereka panggil Mama selama ini. Berdasarkan penjelasan Dokter Reza,
Kondisi memprihatinkan sang ibunda. Sejatinya bermula ketika bisnis yang ia jalankan terpuruk. Ia yang sebelumnya hidup bergelimang harta harus merasakan kenyataan hidup yang sungguh perih terasa. Dan mulai dari situlah beragam perilaku mencolok sering dilakukan oleh sang ibunda. Lantas, seperti apakah ungkapan kesedihan Dr. Reza Gladys telah menceritakan kisah pahit masa kecilnya? Jadi sampai sekarang pun itu udah berlangsung dari aku SMP dan Teca masih kuliah. Aku nyaksiin sendiri gimana Teteh berjuang buat jadi dokter. Masalah biaya segala macam karena mama tiba-tiba bangkrut dari yang bener-bener naik, bener-bener naik semua dia punya sampai bener-bener habis semuanya karena emang bangkrut banget saat itu. Berarti tadi ya berduit ya? Banget. Sampai pernah aku waktu itu masih ulang tahun ke 11 tahun dari mama aku meninggal. Ulang tahun aku 11 tahun, mama Dr. Reza selalu ngasih hadiah itu berupa seberapa besar aku waktu itu. Jadi misalnya aku ulang tahun ke-11, dia ngasih 11 juta. Udah sampai aku umur 16 tahun dia masih ngasih itu. Padahal dia waktu itu udah agak gila, Bang. Udah gila parah. Udah telah keluar. Separah itu. Aku pun masih nggak ngerti karena aku masih kecil kan saat itu. Masih nggak ngerti kenapa mama bisa kayak gitu. Terus nggak dikasih tahu juga sama Teteh kenapa, meskipun adiknya Dr. Reza, kita dari kecil bareng-bareng, aku selalu segen sama apa yang Teteh aku derita saat itu. Aku nggak bisa buat tanya, aku nggak berani buat mau tahu kayak gimana, karena menurut aku itu bukan kapasitas aku untuk bisa tahu. Aku mendingan terima aja daripada aku tanya Teteh aku kenapa. Sampai sekarang pun Teteh aku lagi ada masalah, ada apapun aku nggak pernah tanya bisa tanya siapapun, aku nggak pernah tanyain siapapun Teteh aku kenapa, aku karena takut. Teteh tuh orangnya nggak bisa sama kekerasan, Bang. Sangat nggak bisa. Inilah yang kami tadi sampaikan sebelumnya kan, satu karakter dari terdakwa ini selalu mencari ya kesalahan-kesalahan dari klien kami, keburukan-keburukan klien kami yang sebenarnya kan ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang kami laporkan. Nah, yang kedua, kalaupun kemudian orang mempunyai satu latar belakang atau sejarah pernah dihukum, pernah berproses hukum, masalahnya di mana gitu loh. Ya, jadi saya pikir itu perlu kami tegaskan tidak ada kaitannya. Ya, termasuk juga dengan peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir masyarakat nggak perlu mengkait-kaitkan inilah terhadap proses laporan klien kami ya. Itu hal yang lain gitu. Cukup disayangkan memang apa yang kini terjadi, sang ibunda tercinta yang sejatinya tidak berkaitan langsung dengan perkara pidana, kini harus ikut terbawa-bawa lantaran perihnya cibiran dan caci maki dari pihak yang menaruh rasa tidak suka terhadap Dr. Reza. Dan mengejutkannya lagi, Fitri Salhuteru selaku pihak yang selama ini setia mendampingi Dr. Reza juga sempat memberikan cerita yang tak kalah menyesakkan dada. Di mana Sitri mengaku jika sebelum Dr. Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid menempuh jalur hukum, mereka memang sempat ketakutan kisah sang ibunda akan terbongkar. Lantas, seperti apakah penjelasan Fitri Salhuteru terkait hal tersebut? Segini sebelum aku bela dia kok, Mufid suaminya datang ke aku menceritakan dulu apa yang terjadi sebelum huru-hara ini kejadian. Kakak, aku tuh punya ibu begini, kemungkinan ini nanti yang akan di-up sama pihak sebelah. Ini ketakutan kita emang dari awal, Bang. Jadi bayangkan sehancur apa perjuangan Reza sama suaminya untuk menjadi dokter, sekejap dihancurkan oleh orang-orang yang nggak punya hati. Ya, tapi aku bangga maksudnya di kondisi mamaku yang seperti itu, dia masih ini mau sekolahin aku sampai jadi dokter walaupun berhenti di tengah jalan dan dilanjutin sama suami aku. Kami melihat ini adalah satu karakter dan satu perbuatan yang sering dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirjani. Kalau melihat dengan perkembangan sekarang sudah
pribadi ke keluarganya klien kami Dr. Reza ya. Pihak keluarga Dr. Reza Gladys memang sempat merasa khawatir bahwa fakta seputar kondisi kejiwaan sang ibunda akan dijadikan amunisi tambahan dari para seteru. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa kekhawatiran itu bukanlah bukti bahwa mereka merasa malu akan sang ibunda. Karena sampai detik ini pun, ia masih bersyukur diberikan ibunda yang membesarkannya dengan ikhlas hingga sampai saat ini. Hanya saja, Dr. Reza Gladys merasa ketakutan bahwa kejadian ini akan kembali menggoreskan luka di hati sang ibunda yang sejatinya belum sembuh sepenuhnya. Aku yang bukan maksudnya aku mau menutup-nutupi atau mengakui, enggak. Dia orang tua aku, dia yang membesarkan aku. Tapi aku nggak mau ngebuka luka lamanya dia. Karena untuk di titik sekarang ya cukup jauh. Dan kita nggak bisa minta dilahirin sama siapa, Bang. Paham. Aku sama Jian di Jakarta survive. Ya kita survive sendiri ya. Maksudnya nggak ada basically apa segala macem. Makanya kalau dibilang suap-suap, kita aja survive semuanya dari nol. Sekarang mama yang rawat siapa? Sekarang mama kita yang rawat. Dan alhamdulillah keadaannya udah membaik. Tapi dengan kejadian seperti ini, mama kena mental lagi. Mama tahu video-video itu tersebar, kemudian ada hujatan-hujatan. Itu mama tahu? Dia tahu, tapi dia pada saat melakukannya dia tidak sadar. Dan bahkan kenapa tidak banyak yang, kalau udah tahu ibu lo kayak gitu, kenapa lo nggak hapus? Ya karena dia aja nggak tahu passwordnya apa segala macam. Passwordnya. Karena kan nggak sadar juga, Bang. Alhamdulillah ya kita udah bisa sedikit demi sedikit masuk, udah sedikit membaik. Tapi ya karena keadaan ini mungkin ya Dia lihat tadi ya. buat down lagi. Ya karena kan itu dipostingnya di akun terdakwa. Jadi kalau kemudian kita melihat ke belakang, ya jadi silakan juga masyarakat melihat latar belakang terdakwa Nikita Mirzani seperti apa gitu. Jadi jangan suka mencari-cari keburukan. Bahkan saya juga kan diserang-serang juga, ya. Jadi ini kan kebiasaan yang kami anggap tidak perlu dipelihara. Ya kami berharap kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya maunya jangan dipelihara lah, kita hilangkan lah, sehingga penegakan hukum itu betul-betul on the track. Ya kami menangkapnya seperti itu, mengalihkan isu, mencoba untuk mempengaruhi proses hukum, kemudian mencoba untuk melemahkan mental klien kami. Saya pikir hanya itu yang tujuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Terlepas dari semua yang terjadi di luar sana, proses persidangan perkara pidana, dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Dr. Reza dan Nikita telah resmi dimulai. Dan pada tanggal 7 Agustus 2025 mendatang, agenda sidang lanjutan akan kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada kehadirannya di acara podcast milik Denny Sumargo, Reza Gladys pun menyuarakan harapannya tentang akhir dari drama pertarungan hukum ini. Lantas benarkah Dr. Reza Gladys berharap Nikita dapat dikenakan hukuman Sebenarnya kalau dendam aku nggak, Bang. Tapi ya biarlah proses hukum berjalan. Oke. Ya karena hingga detik ini pun ya aku masih terus-terusan dijelek-jelekin. Ya aku maafin. Tapi untuk proses hukum ya biarlah berjalan. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti dulu, aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu, dan aku bisa memperhatikan karyawan-karyawan aku seperti dulu. Apakah dengan Nikita di penjara itu bisa kau dapatkan atau enggak? Nah itu kan pertanyaan akan jadi begitu. Ya aku sebenarnya nggak tahu karena ini aku harus bingung harus melakukan apa lagi. Aku menuruti apa yang dimau sudah, apa yang diminta sudah. Tapi akhirnya oknum lain memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan kelemahan aku, terus aku harus gimana?
Oke. Jadi kami hanya berharap agar nanti majelis hakim melihat dan mempertimbangkan secara objektif ya perlakuan terdakwa Nikita Mirzani ini dengan melihat substansi materi pokok perkaranya adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 369 KUH pidana yang artinya kedua pasal ini adalah menjelaskan tentang sebuah perbuatan melakukan pencemaran ya, membuka rahasia ya yang tujuannya melakukan pengancaman. Dan kemudian setelah terdakwa Nikita Mirzani didakwakan dan kemudian sudah melakukan berproses dalam persidangan ini, perbuatan itu diulangi terus. Ya, perbuatan itu diulangi terus sampai dengan keluarga klien kami ini diserang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.